Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial regresi data panel dengan FU10 secara full, lengkap dengan penjelasannya, kasus balance sheet panel. Nah, balance sheet panel di sini diartikan apabila data panel data tiap-tiap cross section adalah sama ya teman-teman. Misalnya ini data yang saya miliki. Di sini terdapat dua variabel X dan satu variabel Y, dan terdapat tiga cross section yaitu Bank Muamalah Indonesia, BCA Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Ketiga cross section ini datanya dimulai dari 2012 sampai 2021, sama semua teman-teman. Nah, ketika sama semua seperti ini, maka ini disebut dengan balance sheet panel. Oke, langsung saja. Dikarenakan ada dua variabel X, hipotesisnya ada tiga. Dua diantaranya secara parsial dan satu yaitu secara simultan, teman-teman. Nah, oke, langsung saja saya buka FU10, ini dia. Nah, kita pilih file, kita import datanya terlebih dahulu. Kita pilih balance sheet panel, data anual tahunan, dimulai dari 2012 sampai 2021. Cross sectionnya ada 3, kemudian OK, quick, empty group. Kemudian kita blok datanya, kita copy, kemudian kita pastekan di FUs. Kita beri nama X1, X2, Y. Yes. Nah, langkah yang pertama kita akan melakukan uji pemilihan model. Ini dia teman-teman ya. Kita blok variabel X-nya saja. Y spasi C. Panel option kita pilih ke fix. Kemudian OK. Kemudian sebentar, saya naikkan ke atas dulu. Oke. Kita pilih yang pertama untuk uji cow, teman-teman. Nah, di sini nilai signifikannya 0,5602. Ini dia, teman-teman. Berarti kalau kita buat di sini lebih besar, maka yang terpilih adalah CEM. Nah, nilai probability 0,5602 lebih besar daripada 0,05, maka yang terpilih adalah model CEM. Nah, dikarenakan pada uji cow yang terpilih adalah CEM, maka uji Hosmond tidak perlu dilakukan, teman-teman. Dikarenakan uji Hosmond di sini untuk membandingkan REM dengan FEM. Seandainya di uji cow yang terpilih adalah FEM, maka uji Hosmond harus dilakukan, teman-teman ya. Maka ini langsung loncat ke uji LM, teman-teman. Kita pilih estimate, panel option ke non untuk uji LM. Oke. Kemudian kita pilih LM. Nah, di FU10 banyak kasus error, teman-teman ya. Maka solusinya teman-teman harus terkoneksi dengan WiFi. Add in, kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih BP test, install. Oke, yes, yes, oke. Kemudian kita close, kita pilih add in. Nah, sudah ada. Kita pilih yang nomor 2 ini, kemudian oke. Nah, ini dia teman-teman, hasil uji LM. Nilai probability-nya 0,3251. Nah, ini dia teman-teman, lebih besar daripada 0,05, maka yang terpilih adalah model CEM, teman-teman. Lebih besar, ini saya tandai. Berarti model terbaik dalam tutorial ini ataupun dalam penelitian teman-teman nanti, ketika kasusnya sama, maka adalah CEM. Nah, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Model yang terpilih adalah CEM. Nah, di dalam regresi data panel, berdasarkan referensi Basuki dan Yuliadi, dan juga referensi dalam buku NAPI 20,
disebutkan apabila model yang terpilih adalah CAM ataupun FAM, maka uji asumsi klasik harus dilakukan. Tetapi tidak semua asumsi klasik yang dipakai. Asumsi klasik yang digunakan hanya multikoliniaritas dan heteroskedastisitas, teman-teman. Ini berdasarkan dua referensi yang saya sebutkan di sini ya, teman-teman. Maka yang pertama saya akan melakukan uji multikoliniaritas. Caranya quick, group statistic correlation, variabel X-nya saja, kemudian oke. Nah, ini dia teman-teman. Korelasi X1 dengan X2 0,042825. Ini lebih kecil daripada 0,85, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikoliniaritas ataupun lolos uji multikoliniaritas, teman-teman. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Nah, yang umum digunakan adalah heteroskedastisitas Gleiger. Yang pertama saya akan melakukan heteroskedastisitas Gleiger terlebih dahulu. Yes. Ini kita close. Kemudian as equation kembali. Y spasi C. Nah, non CM, kemudian oke. Kemudian kita close kembali. Kemudian kita as equation kembali. Di sini kita buat ABS buka kurung, resid tutup kurung, spasi C spasi. Kemudian sudah di non karena model terpilih adalah CM. Oke. Nah, di sini dapat dilihat variabel X1 nilai probability-nya lebih besar daripada 0,05, maka lolos uji heteroskedastisitas Gleiger. Sedangkan X2 di bawah 0,05, maka tidak lolos uji heteroskedastisitas Gleiger. Solusinya, yang pertama kita bisa melakukan transform data, yaitu variabel X2-nya kita transform. Tetapi dalam tutorial ini, variabel X2-nya ketika saya transform, hasilnya tetap sama. Maka kita gunakan alternatif lain, yaitu uji heteroskedastisitas residual. Caranya, estimate. Ini kita ganti ke Y kembali. Panel option di non, model terpilihnya, oke. View, kemudian kita pilih residual graph. Nah, ini dia teman-teman. Penjelasannya ini dia. Dari grafik residual dapat dilihat bahwa nilai residual berada di antara 1,5 dan min 2. Dia 1,5 dan min 2. Yaitu tidak melewati batas 500 dan min 500. Atau kalau kita buat 1,5 lebih kecil daripada 500 dan min 2 lebih besar daripada min 500. Artinya varian residual sama ataupun lolos uji heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu persamaan regresi data panel. Kita kembali ke view 10. Klik view representation, ini dia. Di sini angkanya saya gunakan 2 angka di belakang koma saja, teman-teman. Ini dia, 2 angka di belakang koma. Penjelasannya nilai konstanta sebesar 2,16 atau 216%. Artinya tanpa adanya variabel FDR dan NPF, maka variabel ROA akan mengalami peningkatan sebesar 216%. Kemudian, nilai koefisien beta variabel FDR ataupun X1 sebesar min 0,01 atau min 1% dikali 100. Artinya, jika variabel N konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 1%. Begitu pula sebaliknya. Kemudian, nilai koefisien beta variabel NPF ataupun X2 sebesar min 0,35 jika dipersenkan min 35%. Jika variabel lain konstan dan X2 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 35%. Begitu pula sebaliknya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Yang pertama uji T. Kembali ke view 10. View estimation output. Ini dia teman-teman hasil uji T-nya. Penjelasannya ini dia. Diperoleh hasil T hitung ataupun T statistik variabel X1 ataupun FDR sebesar min 1332581. Nah, di dalam statistik minus T hitung tidak
diikut sertakan ketika kita membandingkan dengan T-tabel ya teman-teman. Minus T hitung ini bukan menunjukkan jumlah, akan tetapi menunjukkan arah hubungan. Ini dia ada referensinya. Di sini dikatakan, perlu diketahui bahwa hasil positif ataupun negatif hanya menunjukkan arah pengujian hipotesis dan linearitas, bukan menunjukkan jumlah. Ya teman-teman. Ini dia bukunya teman-teman. Nah, jadi ketika kita bandingkan, tidak kita ikut sertakan. Biar lebih mudah ya teman-teman. 1,3 sekian lebih kecil daripada T-tabel, yaitu 2,05. T-tabel didapat dari India. Ini T-tabel. Jumlah sampel ada 30. Ini ada 30. Kemudian, ketika kita hitung kembali, maka sama dengan tin V buka kurung, probability, titik koma, deg freedom, jumlah sampel dikurang 2. 30 dikurang 2, 28, tutup kurung, enter. 2,05. Maka HA ditolak dan H0 diterima. Artinya FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, teman-teman. Kalau kita kembali di sini, maka yang diterima adalah ini dia. Ini yang diterima, teman-teman. Kemudian hasil uji T variabel X2 ataupun NPF, nilai T hitungnya 4,7 sekian, lebih besar daripada T-tabel, dan nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya NPF berpengaruh terhadap ROA, teman-teman. Ini dia. Nah, kalau kita buat dalam diagram hipotesis ini teman-teman ya. Ini nilai T hitungnya 2,05. Kemudian dia ada dua arah, plus minus. Kemudian di sini juga kita buat min 2,05. Ini tetap ya, ketika nilainya sebelah kiri melewati angka ini lebih kecil daripada min T hitung, maka tolak H0 dan terima HA. Kalau sebelah kanan, ketika nilai T hitung lebih besar daripada T-tabel, maka tolak H0 terima HA. Nah, sedangkan apabila berada di antara keduanya, maka terima H0. Nah, nilai X1 min 1,3. Berarti berada di antara terima H0. Sesuai ya teman-teman. Ini dia, HA ditolak dan H0 diterima. Ini dia. Sedangkan untuk X2-nya berada di sini teman-teman, min 4, sekian, 7 sekian ya. Berarti berada di antara tolak H0 terima HA. Terima HA, ini dia. Ya, sudah sesuai teman-teman. Maka selanjutnya kita lakukan uji F. Kembali ke FU 10. Ini dia angkanya teman-teman. Nilai F hitung sebesar 12, sekian, lebih besar daripada F tabel 3,35. F tabel ini dia, saya hitung kembali. Rumusnya di atas. Ini dia. Probability, titik koma, deg freedom 1, jumlah variabel dikurang 1. Jumlah variabel ada 3. X ada 2, Y ada 1, maka 3. 3 dikurang 1, 2, titik koma. Deg freedom 2, jumlah sampel dikurang jumlah variabel. 30 dikurang 3, 27. 3,35. Dan nilai signifikan 0,000140, lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya FDR dan NPF berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah, teman-teman. Maka ini dia. HA diterima. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan pengujian R-square ataupun koefisien determinasi R-square. Nilai adjusted R-square 0,443312 jika dipersenkan dikali 100, 44,3312%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel FDR dan NPF mampu menjelaskan variabel ROA sebesar 44,3312%. Sedangkan sisa yaitu nilai ini kita copy. Maka sama dengan 100 dikurang nilai R-square yang sudah dipersenkan. 55,6688. Ini dia teman-teman.
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, teman-teman. Nah, ini referensi yang saya gunakan, buku Basuki dan Yuliadi, dan juga buku Napitupulu, teman-teman. Nah, seperti inilah tutorial regresi data panel FU10 full kasus balance sheet panel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.